yang dengan jelas sih menunjukkan bahwa ini merupakan serangan terencana yang memang sudah ditargetkan kepada Lucas. Manga itu disebut dengan semantic error dan merupakan cerita boys love. Aku nggak nyangka ada orang Indonesia cowok lagi mengaku-ngaku sebagai mantan pacar dari Lucas. Kok bisa kayak gitu ya? Annyeonghaseyo Cengedel, user Kim Emida, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi galau, lagi sedih, keep fighting guys, don't give up. Cheer up baby. Dan untuk hari ini kita itu akan membahas tentang kelanjutan dari kasusnya Lucas. Jadi baru-baru ini ada tim investigasi cyber yang telah ngungkapin sosok-sosok yang berada di balik akun yang mengaku sebagai mantan pacar Lucas. Dan hal yang mengejutkan adalah ternyata sosok-sosok ini kebanyakan cowok. Cowok kok bisa jadi mantan pacar Lucas ya? Itu gimana ceritanya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like dan komen kepada teman-teman yang lain. Kita berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, seperti yang kalian tahu bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 ada akun Twitter, nama akun Twitternya adalah @oshim. Itu telah mengklaim tuduhan yang serius kepada Lucas dan menyatakan bahwa Lucas ini telah menggaslighting dia. Dan juga ada setelah itu orang-orang yang mengaku bahwa aku juga merupakan korban dari Lucas. Aku adalah korban gaslighting dari Lucas. Dan gak hanya tentang gaslighting saja, mereka ini juga mengatakan bahwa Lucas ini telah menipu dia dengan cara ngebuat mereka itu membayar uang untuk hotel, uang untuk apartemen, membeli barang ini, membeli barang itu. Intinya dia itu kayak diperas habis oleh Lucas. Karena tuduhan ini, Lucas pun akhirnya mengeluarkan permintaan maaf. Dan permintaan maaf dari Lucas sebenarnya ambigu. Di sana dia itu tidak mengungkapkan bahwa aku loh yang diceritain sama dia. Aku memang melakukan hal tersebut. Enggak. Lucas di sini hanya meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Jadi hal ini yang membuat para penggemar itu yakin bahwa Lucas tidak melakukan hal tersebut. Dan dikarenakan kontroversi ini, Lucas itu menghadapi berbagai masalah. Yang pertama adalah tentang salah satu hal yang sangat kontroversial banget, yaitu tentang fanbase Lucas terbesar di Cina. Itu tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka itu akan mengundurkan diri sebagai admin di Lucas CNFC. Dan untuk hal itu sebenarnya kita udah bahas ya beberapa waktu yang lalu. Dan yang kedua adalah Lucas di sini juga menerima banyak sekali komentar negatif. Dengar-dengar ada juga yang ngebakar foto Lucas. Habis itu ada juga yang metrendingkan hashtag supaya Lucas ini dikeluarkan dari NCT or Wavy. Dan bahkan jadwal untuk debut dari unit Lucas dan juga siapa ya? Henry. Intinya mereka ini kayak mau ngebuat project, nama projectnya adalah Jalapeno, tapi dikarenakan hal itu ya project mereka itu kayak di cancel. Kesel banget gak sih? Dan pada akhirnya dikarenakan Lucas ini menghadapi berbagai problema, para penggemar di sini telah menyewa tim investigasi cyber swasta untuk menyelidiki siapa yang berada di balik account yang telah mengaku sebagai mantan pacar dari Lucas. Apakah mereka ini benar-benar ex-girlfriend dari Lucas atau mereka ini halus mata? Untuk pertama, itu dimulai dari tanggal 22 Agustus 2021. Ada akun Twitter misterius, ini telah dibuat oleh someone. Nama akun Twitternya adalah @okozuh bla bla bla. Dan tweet pertamanya adalah dibuat pada tanggal 22 Agustus. Dia menuliskan bahwa ada seorang pria nih, yang lahirnya itu adalah tanggal 25 Januari. Dia sangat populer dan punya kelopak mata ganda yang dalam dan gelap. Dia akan segera diekspos oleh seseorang dan agensi akan mencoba melindunginya. Tapi itu tidak akan berhasil, tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Lalu tweet kedua itu dibuat pada tanggal yang sama. Dia mengungkapkan bahwa kehidupan pribadi dari pria yang terkenal tampan dan paling populer di tim akan segera terungkap. Banyak penggemar akan kecewa dan meninggalkan idol tersebut. Dan akan ada respon dari agensi, tapi responnya itu terlambat. Dan karena tanggapan agensi yang terlambat inilah, penggemar yang tersisa akan pergi satu persatu. Dan menurut analisis dari investigator cyber, mereka mengatakan bahwa akun @okozuh bla 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 itu dibuat khusus untuk tweet prediksi mengenai Lucas. Investigator 1 itu dapat menarik tanggal dan ID pengguna yang tepat dari saat mereka membuat akun dari jejak digital. Seperti yang kamu lihat sekarang, ini tuh dibuat pada hari mereka men-tweet tentang Lucas pada tanggal 22 Agustus 2021. Berikutnya adalah orang Korea juga biasanya menggunakan Neverkan sebagai domain server email mereka untuk alamat email saat mereka itu daftar ke Twitter. Tapi guys, anehnya ya, pengguna ini itu menggunakan akun Gmail yang menunjukkan bahwa orang ini kemungkinan bukan orang Korea. Fakta bahwa postingan yang berbahasa Korea itu telah dibuat dari layanan terjemahan saja, lalu kemudian di copy paste lah ke dalam Twitternya untuk tweet mereka lebih lanjut. Dan ini juga dapat membuktikan bahwa orang ini bukanlah orang Korea. Yang berikutnya adalah investigator pertama itu dapat menemukan informasi ini dengan login terbalik di akun Twitter @okozuh bla bla, yang pada gilirannya Twitter ini mengungkapkan sebagian email untuk verifikasi. Dan kalau kalian perhatikan, akun Twitter tersebut juga hanya memposting
memposting prediksi dari tanggal 22 Agustus hingga tanggal 29 Agustus saja. Tidak ada tweet prediksi lebih lanjut yang dibuat setelah tanggal 29 Agustus yang dengan jelas sih menunjukkan bahwa ini merupakan serangan terencana yang memang sudah ditargetkan kepada Lukas. Investasi kedua yaitu tentang postingan pada tanggal 23 Agustus 2021. Ada OP pertama yang menuduh Lukas dan OP yang dimaksud adalah @oshim. Jadi ini tuh adalah fakta yang diketahui bahwa semua aktivitas internet mereka direkam dan diarsipkan dan dapat diakses oleh siapa saja yang tahu cara menggali cukup dalam untuk hal tersebut. Data ini disebut dengan jejak digital dan sangat mirip dengan DNA dari setiap orang. Oleh karena itulah data ini juga dapat dikenal sebagai DNA digital dari para pengguna. Dari arsip data dan jejak digital yang dicapai oleh tim investigasi, dapat disimpulkan bahwa @oshim bukanlah seperti yang mereka klaim atau mantan pacar Lukas dan tidak punya hubungan apapun sebenarnya dengan Lukas secara pribadi. Lalu apa buktinya? Bukti yang pertama adalah @oshim ini membuat akun mereka pada tanggal 20 Oktober 2015 berdasarkan arsip digital yang telah dapat ditarik oleh tim. Yang kedua adalah di hari yang sama, Oshim ini juga membuat account pada tanggal 20 Oktober 2015. Mereka ini kayak berinteraksi dengan dua pengguna Twitter serta satu pengguna pada tanggal 2 Mei 2017 berkaitan dengan jual beli tiket K-pop dan informasi mengenai peristiwa K-pop. Selain itu, tim investigasi juga dapat menemukan interaksi pada pencarian Twitter lanjutan dari tanggal 20 Oktober 2015 pada hari di mana mereka itu ngebuat account tersebut hingga pada tanggal 22 Agustus 2021 sehari sebelum tuduhan ditujukan kepada Lukas. Yang berikutnya adalah tim juga di sini menyelidiki 3 pengguna yang berinteraksi dengan @oshim dan juga dapat ditemukan bahwa mereka juga telah memposting tentang pembelian dan penjualan tiket dan acara K-pop yang sekarang sih sudah dihapus dari tweet mereka. Dari data ini ditentukan bahwa OP1 punya kemungkinan koneksi ke jaringan orang-orang yang merupakan Sasaeng fansite atau bahwa OP1 ini juga merupakan bagian dari komunitas Sasaeng tersebut. Lalu bukti yang kedua adalah @oshim ini juga telah menghapus loh guys setiap tweet yang terkait dengan akun Twitter yang terjadi sebelum tanggal 23 Agustus 2021 ketika mereka ini mulai merilis tuduhan pertama mereka terhadap Lukas. Apa yang @oshim tidak sadari adalah bahwa meskipun tweet mereka sudah dihapus ya, jejak digital mereka itu tersedia selamanya. Dan dengan itu, tweet yang dihapus dapat diambil kembali. Tim cyber juga telah menemukan bahwa banyak tweet terhapus yang diposting oleh @oshim dari rentang waktu 2015 hingga 2017. Dan dari data dan tweet yang dihapus yang telah diambil, ditemukan juga bahwa @oshim ini memposting tweet tentang situs web bernama readybooks.com yang fungsinya adalah sebagai tempat bagi mereka yang tertarik dengan buku manga, klub buku, acara buku, dan juga forum diskusi dari buku-buku tertentu. Nah, tweet ini itu dimulai pada tahun 2019. Ada highlight yang menunjukkan bahwa @oshim lah yang memposting tweet yang sekarang dihapus dan juga pada tanggal yang diposting. Yang berikutnya adalah saat kalian itu ngeklik tautan Ready Book, kamu itu akan dibawa ke bagian komentar acara, di mana pengguna di sana dapat men-tweet tentang buku yang pengen ditampilkan. Nah, Oshim ini meninggalkan beberapa komentar nih guys dalam bentuk tweet sehubungan dengan banyak buku berbeda yang mereka minati. Tim investigasi di sini dapat mengambil arsip digital dari tautan tweet yang sudah dihapus. Untuk manga yang pertama, setelah mengungkapkan catatan sejarah OP pertama ya, penyelidik cyber dapat mengambil data mereka dari tanggal 29 September 2020, di mana ternyata si OP ini men-tweet tentang manga BL. Tweet yang dihapus adalah gambar seperti ini guys. Jadi sesuai dengan tautan komentar acara pada tanggal 29 September 2020, menurut tweet si manga itu disebut dengan semantic error dan merupakan cerita boys love. Ini itu adalah novel boys love Korea yang sangat populer di komunitas boys love Korea. Ini itu juga telah diadaptasi menjadi webtoon dengan 6 bab. Yang pertama diantaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Untuk pemeran utama dari cerita tersebut digambarkan sebagai seorang bintang dengan proporsi seperti model dan juga tampangnya tampan. Dia juga terkenal punya kepribadian yang baik tetapi punya temperamen yang buruk. Nah, Lukas sangat dikenal memiliki penampilan sempurna dan proporsi seperti model. Dan Lukas juga dicintai oleh anggota, staf dan juga rekan kerjanya. Untuk manga yang kedua, dari data digital ini dapat ditentukan bahwa OP pertama menghapus tweet mereka karena mereka itu pengen menyembunyikan afiliasi mereka ke manga, khususnya adalah genre BL. Hampir nih semua tweet yang dihapus terdiri dari berbagai buku manga yang bergenre BL. Tweet terbaru sebelum OP pertama memposting tuduhan mereka adalah pada tanggal 1 Oktober 2020 nih guys. Jadi pada tanggal itu mereka ini kayak memposting tautan untuk buku Boys Love dari readybooks.com.
OP pertama juga ternyata berpartisipasi loh dalam giveaway dan promosi judul buku BL di beberapa forum dan di komunitas manga. Penyelidik dunia maya juga telah menemukan nih hubungan langsung dan tidak langsung dari OP pertama ke jaringan komunitas beli dan juga jual dan juga komunitas manga BL. Dan kita akan lanjut ke manga yang ketiga. Jadi untuk tweet ketiga ini dihapus oleh Oshim dari Twitter mereka, yaitu tentang Form of the Virgin. Dan ini juga merupakan manga BL lainnya. Dalam komentar di forum buku, Oshim men-tweet tentang hal tersebut. Kalian dapat lihat yang sudah di garis kuning. Nah, ini itu adalah tweet dari Oshim. Jadi di sini tim investigasi cyber mengambil tautan untuk melacak tweet yang sudah dihapus. Dan dari hasil investigasi diketahui nih guys bahwa si OP pertama ini juga katanya aktif berpartisipasi dalam acara promosi manga BL hingga Oktober 2020 yang lalu. Oshim ini juga ingin menyembunyikan afiliasi mereka dengan manga BL dan fakta bahwa mereka memang sudah terpisah dari komunitas manga, dan itulah sebabnya mereka itu menghapus tweetnya dengan segera. Untuk bukti yang ketiga, sementara tim investigasi dunia maya kan sedang mencari nih tweet yang dihapus dari penuduh Oshim. Data tambahan di jejak kaki mengidentifikasikan akun Instagram dari Oshim. Jadi tim menggunakan proses masuk terbalik untuk mencoba dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang si Oshim ini. Ditemukan nih guys bahwa Oshim juga punya akun Gmail dan nomor telepon kode areanya adalah +62. Seperti halnya pengguna akun Twitter misterius, domain Gmail biasanya nggak digunakan untuk medsos di Korea karena number adalah dominan yang lebih umum. Oshim juga mengklaim dalam tuduhan mereka bahwa dia ini adalah mantan pacar Lucas yang berada di Korea. Intinya dia itu adalah orang Korea, tapi orang Korea kok pakai Gmail dan kode areanya adalah +62. Dan kalian tahu nggak guys bahwa +62 ini merupakan kode untuk Indonesia. Waduh, jadi dapat disimpulkan bahwa dia ini adalah orang Indonesia. Selain itu, tuduhan asli yang diterjemahkan oleh Oshim itu dibuat dengan analisis dan bukti. Dapat kalian lihat yang ini guys. Selain tentang itu, ada juga catatan palsu mengenai WeChat. Jadi catatan WeChat itu terbukti palsu karena memang kesenjangan di antara pesan terlalu lebar dan beberapa tidak punya ukuran yang sama. Kalau kalian perhatikan dengan jelas itu emang kayak nggak sama gitu. Tanggal dan waktu juga transparan dan hurufnya juga nggak sejajar. Yang berikutnya adalah pesan suara yang dicuri. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada pesan suara dari Lucas yang berada di Bubble itu telah dimanipulasi lalu dipotong untuk ngebuat seolah-olah Lucas ini mengirim voice note kepada si Oshim. Dan ini juga digunakan sebagai bukti oleh si Oshim tadi. Dan yang berikutnya adalah foto yang dibeli dari Saseng. Kalian tahu nggak guys, ada seorang penggemar internasional membagikan tangkap layar dari pesan antara mereka dan seorang teman yang dibagikan di Quora bahwa mereka ternyata membeli foto yang sama dari Saseng yang diposting oleh OP pertama atau OP ketiga sebagai bukti mereka. Ini berarti bahwa OP yang memposting gambar-gambar itu menempuh rute yang sama seperti yang dilakukan oleh penggemar internasional dan juga membeli foto yang sama dari seorang Saseng fans, atau bahwa OP itu sendirilah yang merupakan Saseng yang sebenarnya atau terlibat dalam cincin Saseng. Bukti yang berikutnya adalah tentang cincin palsu. Oshim ini kan membagikan tangkap layar nih dari dugaan percakapan antara dirinya dan juga Lucas yang menunjukkan bahwa si Lucas ini telah mengirimkan pesan kepadanya dan meminta untuk membelikan cincin yang digambarkan seperti pada tanggal 5 Desember 2019 yang lalu. Nggak mungkin sih bagi mereka untuk membelikan cincin ya, karena dibeli pada bulan Desember 21 Januari 2019 seperti yang terlihat di akun Instagram dari Lucas. Oshim juga ngebuat titik untuk menunjukkan gambar dalam percakapan ibu jari yang memakai cincin. Padahal itu sih bukan ibu jari dari Lucas karena ibu jarinya juga panjang dan ramping, tidak pendek dan juga besar. Selain itu ada artikel dan juga tweet nih guys. Seperti yang kalian lihat, ini tuh adalah bukti bahwa Win-Win telah membelikan cincin untuk Lucas pada tanggal 21 Desember 2019. Dan ini juga dapat menyangkal klaim yang telah diberikan oleh Oshim. Wah, parah juga ya. Ini orang itu dari Indonesia loh guys. Aku nggak nyangka ada orang Indonesia cowok lagi mengaku-ngaku sebagai mantan pacar dari Lucas. Kok bisa kayak gitu ya? Ini juga membuat nama Indonesia menjadi tercoreng loh di kancah internasional. Bukan apa atau gimana ya guys, karena apa yang dilakukan oleh orang ini juga kan nimbulin kontroversi yang benar-benar besar banget. Lucas loh sampai batal guys merilis single Jalapeno bersama dengan Henry. Gegara dia nih, gegara postingannya dia nih guys. Jadi siapa yang gak marah coba? Jadi untuk sekarang ini banyak sekali dari netizen internasional yang benar-benar marah di balik sosok dari Oshim. Dan secara tidak langsung, Oshim ini telah good job ya, berhasil Anda membuat nama Indonesia itu menjadi tercemar dikarenakan yang telah dilakukan. Halunya itu emang kebangetan. Entah halunya ini dikarenakan manga-manga yang telah dibaca atau gimana, we don't know juga sih. Tapi yang jadi pertanyaan adalah dia ini
adalah orang yang suka sama Lucas atau dia ini adalah orang yang benci sama Lucas. Karena apa yang dilakukan oleh dia sebenarnya tidak menunjukkan bahwa dia ini suka sama Lucas. Tindakan yang dilakukan ini sudah mengarah kepada kebencian terhadap Lucas. Dan well guys, dikarenakan videonya ini emang benar-benar panjang banget, aku akan stop dulu untuk part pertama. Nanti kita akan bahas lagi di part kedua tentang apa yang terjadi, oke? Aku mau nyuruh kalian untuk break, relax. Nanti kalau kalian udah relax baru comeback aja ke YouTube aku untuk melihat bagaimana video part keduanya. Karena di video part kedua juga banyak sekali hal-hal yang telah diungkapkan oleh tim investigasi cyber. So, see you next time di part kedua. I'm Shoki pamit. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Goodbye.